Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari majalah Al-Wa'i. Ada Bapak Farid Wasdi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membahas terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia sudah 80 tahun. Tentu bagi masyarakat lainnya mungkin juga belum merasakan merdeka yang sebenarnya ini. Sebenarnya hakikat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia itu seperti apa Pak Farid? Kita bahas dalam dunia keislaman ini, silakan. Ya, yang pertama tentu kita bersyukur ya dengan hari kemerdekaan yang ke-80 ini. Cukup lama ya, kita sudah merdeka 80 tahun. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, di mana para ulama dan santri berada di garda terdepan, Indonesia bisa membebaskan diri dari penjajahan militer atau fisik dengan mengusir Belanda, Jepang, dan penjajah lainnya. Ya, ini tentu suatu hal yang patut kita syukuri, dan syukur ini kalau kita lihat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku menambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian mengingkari nikmatku, pasti azab itu sangat berat ya. Dan apa yang dimaksud dengan bersyukur tadi, dalam penjelasan Imam At-Tabari disebutkan, yang disebut dengan bersyukur itu bi ta'atikum iyahu, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala fima amarakum wa hanakum. Jadi dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat ya bahwa apa yang paling mempengaruhi kemerdekaan negeri ini, ya, perjuangan di negeri ini tidak lain adalah Islam ya, dan ini adalah wajar ya, karena mayoritas negeri ini beragama Islam, maka tidak mengherankan kalau perjuangan negeri ini sejak penjajahan kolonial sampai sekarang itu dilatar belakangi oleh Islam. Pengusiran penjajah ya itu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban syariah, yaitu kewajiban jihad fisabilillah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Dan inilah yang kemudian melatar belakangi ya para pejuang-pejuang kita dulu untuk membebaskan negeri ini. Ada Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, ada dan pejuang-pejuang lainnya ya, Teku Umar, rakyat Aceh, dilatar belakangi oleh jihad fisabilillah ini. Termasuk kalau kita bicara tentang pembentukan negeri ini, negara ya, itu juga tidak bisa dilepaskan dari keinginan para ulama untuk menjadikan negeri ini diatur berdasarkan syariat Islam ya. Dalam resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan menyebutkan bahwa mengusir penjajah itu adalah fardu ain gitu bagi penduduk yang ada sekitar 94 km ya di sekitar titik penjajahan itu ada. Di luar itu fardu kifayah itu. Fardu ain itu artinya apa? Setiap Muslim di sana wajib untuk mengusir penjajah, baik dia orang dewasa, anak-anak, laki-laki atau perempuan, punya senjata atau tidak, itu hukum fardu ain itu seperti itu. Itu juga yang kemudian kalau kita lihat semangat Islam inilah yang mendorong ya kenapa ulama-ulama kita itu menginginkan ya Islam ini sebagai dasar negara dalam BPUPKI, dalam PPKI, termasuk dalam sidang Dewan Konstituante ya, para ulama itu menginginkan Islam ini sebagai dasar negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Masykur dalam Dewan Konstituante menyebutkan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah kewajiban mutlak.
Demikian juga ketika melawan G30 SPKI dan sebagainya, ya, saya ingin menggarisbawahi itu untuk menunjukkan bahwa Islam ini adalah suatu hal yang melatar belakangi perjuangan dan menjadi visi perjuangan umat Islam dan para ulama. Itu dua catatan penting yang perlu kita perhatikan. Baik, baik. Lalu kita kan juga nggak bisa melupakan, istilahnya ada orang mengatakan jas merah jangan melupakan sejarah. Berarti boleh kita menoleh ke belakang, tapi kita terus mengikutinya. Bagaimana para pejuang-pejuang mereka kemudian dengan ormas Islamnya tentu bisa mencapai kemerdekaan saat ini. Ya, benar. Sejarah itu penting ya. Dari sejarah kita belajar ya. Pertama, kita bisa berhasil mengusir penjajah itu karena apa ya? Karena jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat para ulama itu terus ya memperjuangkan Islam untuk mengatur negeri ini. Dan itu adalah pemahaman para ulama karena negeri ini akan baik kalau diatur oleh Islam ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jadi kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah ya bagi penduduk negeri itu. Itulah yang membuat para ulama ya memperjuangkan Islam sebagai pengaturan negeri ini. Nah, ini penting karena belakangan kalau kita lihat ada upaya untuk mengaburkan bahkan menguburkan peran Islam ini ya. Kita contohkan misalkan ketika bicara kebangkitan nasional. Kenapa kebangkitan nasional itu merujuk ke Budi Utomo yang berdiri pada tahun jauh sebelumnya itu beberapa tahun sebelumnya itu sudah berdiri apa yang disebut dengan Serikat Dagang Islam ya. Kenapa bukan Serikat Dagang Islam yang menjadi rujukan kebangkitan nasional ya? Padahal Serikat Dagang Islam itu dari segi keluasannya ya diikuti oleh banyak rakyat daripada pedagang dan sebagainya yang jumlahnya hampir 2 juta. Sementara Budi Utomo itu sebenarnya kelompok elitis ya yang mereka itu sekolah di Stovia ya, sekolah kedokteran Belanda ya. Kenapa merujuk kepada Budi Utomo bukan merujuk kepada Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam ya. Yang kedua juga misalkan tentang Bapak Pendidikan Nasional ya. Kenapa Ki Haji Dewantara ya? Kenapa bukan Ki Haji Ahmad Dahlan yang sudah sebelumnya itu mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah atau Ki Haji Hashim Asy'ari yang sebelumnya sudah mendirikan pesantren-pesantren. Nah, pengaburan sejarah ini yang perlu kemudian kita luruskan gitu. Karena itu belajar sejarah itu menjadi sangat penting. Yang kedua tentu kita harus melanjutkan perjuangan para ulama kita karena penjajahan itu kan bukan semata-mata sifatnya fisik ya. Tapi penjajahan itu ada penjajahan ideologi, ada penjajahan ekonomi, ada penjajahan politik, ada penjajahan budaya, dan ini yang kemudian harus benar-benar kita merdekakan ya. Secara ekonomi kita harus akui ya, meskipun negeri ini negeri yang sangat kaya raya, tapi kita punya hutang yang banyak ya. Dalam tahun 2024 saja ya, data tahun yang lalu hutang kita itu sampai ke 8.500 lebih triliun ya. Demikian juga laporan dari Global Wealth Report tahun 2018 itu menunjukkan kesenjangan yang luar biasa di Indonesia. Jadi satu orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di negeri ini. Belum lagi ada 17 warga Indonesia terpapar gizi buruk ya. Dalam catatan juga bagaimana Freeport itu menguasai kekayaan alam, sehingga kalau kita lihat juga ada hutan yang dikuasai oleh perusahaan swasta sampai 2,4 juta hektar. Dan ini kan sebenarnya tidak lepas dari penjajahan yang sifatnya itu ekonomi kan gitu. Belum lagi budaya. Nah, karena itu kita memang bersyukur sudah lepas dari penjajahan fisik, tapi kita harus sadari ya bahwa penjajahan itu belum benar-benar bisa kita usir karena kita masih dijajah dalam bentuk lain ya, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Ini yang menjadi tugas generasi kita sekarang ya, bagaimana membebaskan negeri ini dari penjajahan secara totalitas. Gitu. Baik. Lalu kalau untuk saat ini seperti apa, Pak Farid? Ya,
kalau kita lihat satu-satunya yang bisa membebaskan negeri ini dari penjajahan itu adalah kembali kepada Islam, ya. Karena Islam inilah yang kalau kita lihat akan membebaskan manusia, ya, dari penguasaan manusia yang lain, ya. Karena kalau selama sistem ideologinya, sistem politiknya, sistem hukumnya, sistem ekonominya itu didasarkan kepada kapitalisme seperti sekarang ini, maka yang mengendalikan negeri ini adalah para pemilik modal, baik pemilik modal dalam negeri atau pemilik modal luar negeri, ya. Demikian juga politik kita itu dikendalikan oleh para pemilik modal, sampai hukum kita juga dikendalikan oleh para pemilik modal. Ini konsekuensi langsung ketika sistem ideologi kita, sistem politik dan ekonomi kita itu berdasarkan kapitalisme. Nah, itu jadi contoh yang nyata bagaimana selama kita masih berhukum pada hukum manusia, maka kita akan dikendalikan, dikuasai oleh hukum manusia itu. Nah, Islam itu kalau kita lihat membebaskan manusia, ya, dari perbudakan manusia itu sendiri, ya. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Rasulullah SAW mengirim surat, ya, kepada penduduk Najran, ya, mengajak mereka memeluk agama Islam. Apa dalam surat itu? Rasulullah menyebutkan amma ba'du fa inni ud'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Aku menyuruh kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia, gitu kan? Wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Dan aku menyuruh kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama manusia. Jadi kalau kita ingin benar-benar membebaskan negeri ini dari penjajahan, maka sistem hukum, sistem politik, sistem ideologi yang bersumber dari manusia itu harus kita tolak, gitu ya, dan harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan benar-benar terbebas dari penjajahan. Saya ambil contoh kasus misalkan, ya, bagaimana syariat Islam itu mengatur masalah kekayaan alam. Dalam hadis Rasulullah disebutkan annasu syuraka'u fi salasin al-ma'u wal kala'u wan nar. Jadi manusia itu berserikat atas 3 hal. Al-ma', air, wal kala, padang rumput, dan an-nar, energi atau listrik. Maka berdasarkan hadis ini, dalam Islam ada yang disebut dengan kepemilikan umum. Artinya air, ya, demikian juga hutan, termasuk energi atau listrik itu milik umum, itu milik rakyat yang tidak boleh dimiliki oleh individu, dimiliki oleh swasta, apalagi dimiliki oleh negara-negara asing, gitu ya. Nah, kalau hukum ini saja diterapkan, ya, satu hukum ini saja diterapkan, maka penjajahan ekonomi di bidang kekayaan alam itu akan putus, gitu ya. Karena kekayaan alam ini kemudian akan diserahkan kepada rakyat, ya, karena itu adalah milik rakyat dengan pengelolaan negara yang baik, yang profesional, ya, tidak seperti sekarang kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi kekayaan alam kita itu sebagian besar dimiliki oleh asing, gitu. Saya kira itu satu contoh kasus saja bagaimana membebaskan diri dari penjajahan itu dengan menerapkan syariat Islam. Iya, mungkin kalau menerapkan syariat Islam secara luas di Indonesia, karena kita kan beragam nih, Pak Farid, ya, tapi setidaknya dari perilaku kita, semua kita ini berdasarkan Islam, tapi dari pejabatnya sendiri pun tidak menerapkan itu, Pak. Ya, pertama kita perlu koreksi, ya, pandangan yang mengatakan seolah-olah syariat Islam itu hanya untuk orang Islam, hanya untuk kebaikan orang Islam. Tidak, syariat Islam itu adalah syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin. Jadi untuk rahmat bagi seluruh alam. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam penjelasan para ulama, apa yang disebut rahmatan lil alamin itu di antaranya adalah rahmatan li jami'in nas, ya, untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kalau syariat Islam ini diterapkan, ini akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Nah, kalau kita bicara objektif, ya, kenapa ketika syariat Islam pernah diterapkan di masa kekhilafahan, orang-orang non-muslim tidak menolaknya? Mereka senang dengan syariat Islam itu. Karena Islam itu mensejahterakan mereka. Islam itu menjaga keamanan mereka. Islam itu membolehkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
Maka kita lihat bagaimana di Mesir ya, sampai sekarang itu masih ada yang disebut dengan umat Kristen di sana, walaupun Mesir pernah menjadi pusat kekhilafahan. Bagaimana di Irak, bagaimana di Spanyol, bahkan bagaimana di Palestina ya, di situ ada umat Kristen, bahkan kunci gereja kuno di sana itu dipegang oleh umat Islam. Nah, kalau kita lihat dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karena Islam itu rahmatan lil alamin, tidak kemudian serta-merta ditolak oleh orang-orang non-muslim ya. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa kalau Islam diterapkan pihak yang non-muslim itu pasti menolak, itu keliru ya, karena siapa yang tidak ingin sejahtera? Siapa yang tidak ingin aman? Siapa yang tidak ingin kemudian dia bebas untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing? Saya kira itu sifat yang manusiawi. Itulah Islam kalau diterapkan. Lalu dari pejabatnya bagaimana ini, Pak Farid? Ya, berikutnya adalah bagaimana kita memperjuangkannya. Perjuangan itu ada dua ya. Bagaimana menjelaskannya kepada umat Islam sendiri, ya, dan bagaimana kemudian kita itu menjadi contoh bagi orang-orang di luar Islam. Contoh itu penting ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita walaupun mungkin mereka non-muslim, bagaimana kita kemudian memperhatikan tetangga-tetangga, keluarga-keluarga kita. Jadi kita harus jadi contoh ya. Sementara kepada orang-orang muslim, kita harus yakinkan kepada orang muslim bahwa mereka punya kewajiban untuk menerapkan syariat Islam. Ini bukan option, ini bukan opsional, ini bukan pilihan, tapi ini kewajiban yang mereka harus perjuangkan. Sebagaimana ulama kita itu tidak pernah kenal lelah memperjuangkan Islam untuk mengatur negeri ini. Walaupun gagal di PPUPKI, walaupun gagal di PPKI, walaupun gagal di Dewan Kesatuan, tapi para ulama kita tidak kenal lelah ya untuk menginginkan agar Islam itu jadi mengatur negeri ini. Sekarang kan pilihan kita tinggal dua ini. Mau kita tetap dalam kapitalis dengan segala persoalannya sekarang ini, atau kita kembali kepada Islam. Di dunia kita mendapatkan kebaikan, di akhirat kita mendapatkan surga. Kita pilih mana nih sekarang? Kan tinggal begitu pilihan umat Islam. Iya, baik. Lalu kalau untuk menerapkan nilai-nilai keislaman ini seperti apa, Pak Farid? Ya, pertama tentu ada syariat Islam yang bisa dilakukan oleh individu. Maka kita harus contohkan dari segi individu itu. Umat Islam seharusnya bertakwa, umat Islam harusnya jujur, kerja yang amanah, tidak korupsi. Itu kan individu ya. Di level sosial juga harus kita tunjukkan ya bagaimana kita di level sosial masalah bertetangga seperti apa, kita menunjukkan kebaikan kita. Nah, di level negara juga harusnya bisa diwujudkan gitu ya dengan penerapan syariat Islam. Karena dengan diterapkannya syariat Islam di level negara inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan. Karena bagaimana kita bisa menghentikan kebijakan ekonomi kapitalistik kalau tidak lewat level negara kan? Bagaimana kita bisa mengatur bahwa kekayaan alam di negeri ini yang jumlahnya melimpah itu harus dimiliki, itu adalah milik rakyat dan dikelola dengan baik oleh negara untuk kepentingan rakyat. Itu kan level negara gitu. Karena itu penerapan syariat Islam itu harus pada semua level ini. Level individu kita harus lakukan, ya, level sosial kita harus lakukan, ya, dan level negara itu juga harus kita lakukan, ya. Kalau tidak, ya, maka negeri ini akan tetap dicengkram oleh penjajahan kapitalisme. Itu pilihan kita. Sudah 80 tahun kita merdeka, tapi ada 30 juta rakyat yang hidup miskin. Ini suatu yang sangat ironis gitu. Baik. Pak Farid, ada rekan Dakta yang bergabung. Kita terima ya Pak Farid ya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Hermani, Bu. Silakan Pak Hermani. Assalamualaikum Pak Farid. Assalamualaikum Pak Farid. Ya. Assalamualaikum. Ya, Pak Farid mendengar suara Pak Hermani, Pak? Enggak, tapi nanti disimpulkan saja ya. Oke, enggak apa-apa. Silakan Pak Hermani. Ya. Halo. Iya, silakan Pak Hermani. Ya, Pak Farid. Sepanjang saya amati, tadi kronologis Pak Farid sudah sampaikan, tidak tegaknya menjalankan syariat Islam karena di perjalanan banyak pertentangan. Ya. Ada salah satu yang paling penting. Kenapa negara kita ini menganut sistem kapitalis? Karena sejak didirikan universitas kita itu lalai. Ya. Kurikulum universitas itu semuanya memperkenalkan kapitalis dan sosialisme.
Ya. Tidak ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu baru diperkenalkan sejak tahun 90-an. Ya. Itulah yang menurut saya menyebabkan negara kita ini tidak menganut syariah agama. Itu saja sebenarnya pendapat saya. Mudah-mudahan dapat ditangkap. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Farid, saya sampaikan tadi dari Pak Hermani, ini dari dulu memang kita diperkenalkan dengan kapitalis. Kenapa ekonomi syariah tidak begitu menggaungkan seperti yang diajarkan dahulu kapitalis, dan kenapa juga masih diajarkan kapitalis hingga saat ini sehingga Indonesia tidak maju-maju nih, Pak Farid? Ya, disitulah butuh kesadaran bersama ya. Kalau kita bicara kesadaran bersama, berarti harus ada pendidikan di situ ya, baik pendidikan formal ataupun dakwah ya. Pendidikan formal ini yang kita sayangkan ya. Kurikulum kita itu mau nggak mau harus kita akui adalah kurikulum yang sekuler ya. Kita belajar agama itu hanya sedikit di sekolah ya, sudah sedikit, itu pun hanya dalam aspek ibadah saja, mayoritasnya kan begitu. Kita jarang membahas bagaimana Islam dalam ekonomi, bagaimana Islam dalam politik, bagaimana Islam dalam politik luar negeri, hubungan antar negara, bagaimana Islam dalam masalah keuangan. Ini kan tidak pernah kita bahas di sekolah gitu ya. Inilah yang menyebabkan ekonomi kapitalisme itu tetap mencengkram. Meskipun kita ke masjid, meskipun kita haji, ya, tapi kita tidak melihat bahwa Islam itu seharusnya diterapkan secara menyeluruh. Nah, ini menjadi tugas para dai, ya, tugas para kiai, tugas para ulama, ya, untuk mengajarkan Islam itu secara totalitas, secara kafah. Dan ini memang butuh waktu, ya, bukan hal yang mudah, ya. Namun yang harus kita sadari bersama, ya, karena Islam ini adalah agama kita dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatan lil alamin, sudah seharusnya umat Islam itu tidak menghalangi penerapan syariat Islam ini. Jangan mengkriminalisasi ya, ketika bicara tentang syariat Islam ya, mengancam negara dan seterusnya. Karena syariat Islam ini tidak akan pernah mengancam negeri ini ya, karena bagaimana mungkin hukum Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengancam negeri ini, bahwa kalau diterapkan syariat Islam akan mengancam elit-elit politik yang korup, ya itu benar gitu ya. Akan mengancam elit-elit politik yang mensengsarakan rakyat, itu benar. Tapi kalau dianggap mengancam negeri ini, itu suatu kekeliruan. Maka harus dipisahkan antara mengancam elit-elit politik yang korup dengan mengancam negeri ini. Islam tidak akan pernah mengancam negeri ini karena Islam diturunkan oleh Allah untuk kebaikan bagi siapapun, rahmatan lil alamin. Saya kira begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Farid sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga ini kita bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari majalah Al-Wa'i Farid Wajdi.